bermula dari saya belajar Islam berarti ini 3 tahun setengah ya. Saya belajar hadis, belajar 3 tahun saya belajar hadis Quran. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang seiman maupun yang sebentar lagi jadi seiman. Insya Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah manusia, bukan manusia yang disembah sebagai Tuhan. dibual-bualan ya. Jadi kalau diketawain. saya seperti ini Pak Jimran. Jadi justru kalau saya bilang perdebatan yang diajukan umat muslim, misalnya mereka di Geraha Mualaf banyak kan ngutik Alkitab ya. Bible of Bible gitu ya. Mereka ngutik-ngutik kontradiksi dalam Alkitab, yang ngutik-ngutik Matius. Ini kenapa silsilahnya kurang satu dan sebagainya. Nggak apa-apa Pak, biarin aja. Itu bagus karena membuat orang Kristen jadi melek gitu loh. Hah, bener nggak Alkitab gue kayak begitu ya? Terus kita makin belajar lagi Pak. Saya bermula dari situ Pak. Saya bermula dari saya belajar Islam berarti ini 3 tahun setengah ya. Saya belajar hadis, belajar 3 tahun saya belajar hadis Quran. Halo. 3 tahun saya belajar hadis Quran. Dari sana loh, gara-gara ada kajian tentang Bibil of Bible. Lalu saya penasaran, apa benar kitab saya itu sudah begitu begini. Lalu saya belajar. Jadi dia bukan seorang murtadin. Ulang lagi. Sofiatul bukan murtadin. Ulang lagi. Sofiatul bukan murtadin. Jadi kalau orang-orang mengaku dia murtadin itu sudah penipuan. saya mencoba memahami Islam ini seperti apa. Jadi sebelum kita mengkritik Pak, kita harus tahu dulu nih Alkitab kita. Nah itu yang saya katakan. Jadi jangan nanti kaget-kaget ketika mereka misalnya bicara manuskrip, orang Kristen nggak tahu. Orang Kristen pikirannya ini banyak teman-teman saya juga ya Pak. Pikirannya orang Kristen tuh Alkitabnya juga turun dari langit Pak. Jadi mereka juga nggak tahu ini Alkitab ditulis manusia gitu loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada pagi hari ini saya masih dalam membongkar si tolol Sofiatul ya. Di sini ada yang membuat dia dikarungi ya. Seorang perempuan cantik mengarungi si Sofiatul. Ya, judulnya adalah Cendi mengarungi ketololan Sofiatul Al-Hayat. Di sini kan si Sofiatul membuat postingan nih, kok bisa Yesus jadi keponakan Musa dan Harun, kakeknya Imron dan Hana, pusing pala Barbie gitu. Jadi dia mengkritik ke Al-Quran ya, karena di Quran itu kan pada saat di surat Maryam ya, itu kan ada semacam tuduhan orang orang Yahudi gitu ya, bukankah engkau keturunan daripada Harun, bukankah orang tua kamu tidak pernah berzina. Artinya gini, orang Yahudi itu menuduh dalam Quran ya kepada Maryam, kok kamu bisa punya anak katanya, bukankah keturunan kamu, saudara kamu Harun. Maksud saudara itu berarti kan keturunan daripada silsilahnya gitu loh. Nah, orang apologet Kristen yang tolol ini, yang nggak paham Alkitab ini, itu nggak bisa menerima, oh apa mungkin, ini bukan konteksnya zina dan tidak zina ya. Ini konteksnya adalah, mungkinkah katanya Yesus atau Maryam itu keturunan daripada Harun.
Menurut si Candy, buktinya yes, itu adalah kehebatan Al-Quran. Membuktikan bahwa Quran bisa merunut sebuah silsilah dengan singkat bahwa Yesus, Maryam, atau apa itu berasal daripada Harun. Mereka berasal daripada ahli kitab. Ingat ya, di zaman orang Yahudi itu namanya ahli kitab itu harus dari suku yang mengurus sinagog ya, suku Lewi atau gimana gitu ya. Nah, Quran menyebutkan bahwa keturunan daripada Zakaria, keturunan daripada Elizabeth dan seterusnya itu keturunan daripada orang-orang hebat, orang-orang penjaga Alkitab ya, penjaga Taurat gitu ya. Nah, Quran sudah merekam. Di sini ada semacam perbantahan antara si Candy yang cantik ini melawan si Sofiato, dan Sofiato menjawab dengan tolol. Ulang lagi ya, Sofiato menjawab dengan tolol dan tidak tahu Alkitab. Ulang lagi, Sofiato menjawab dengan tolol dan tanpa Alkitab, dan akan diperkuat dengan Ibu Rita Wahyu ya. Pendapat daripada si Candy ini akan diperkuat oleh si ibu yang terhormat ya, Ibu Rita Wahyu, seorang ahli biblical yang sekolah sampai ke Israel ya. Oke, mari kita lihat dialognya. Ini langsung dialog ya, langsung dialog. Ya, judulnya Candy. Di sini ya, komen dari si Candy. Sebentar ya, sabar. Ini banyak ratusan nih komennya. Nah ini, Candy, 2 hari lalu, Maria dan Elizabeth sepupuan dan dari garis silsilah Harun. Ya, demikian ya. Ini berarti di Al-Quran juga dikatakan bahwa bukankah keturunanmu itu adalah orang baik-baik? Bukankah orang tua kamu tidak pernah berzina? Kok kamu punya anak tanpa suami? Kan demikian ya. Oke, Lukas 1:5 ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga keturunan daripada Harun, namanya Elizabeth. Lukas 1:36. Sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6. Mana ya? Inilah bulan yang ke-6, dia disebut mandul itu. Demikian ya. Nih ada jawabannya dari si Yakub Israel. Kisah ini yang dicontek Muhammad masuk Quran. Dia jadikan Nabi Zakaria bapaknya Yahya. Memang betul. Zakaria adalah bapaknya Yahya ya. Dalam Maryam surat Lukas isinya sama. Emang betul. Artinya apa? Artinya Quran itu sesuatu Alkitab yang dari Allah. Demikian ya. Zakaria dengan istri Elizabeth yang mandul, tapi di usia tuanya tetap diberikan seorang lelaki namanya Yohanes Pembaptis. Oke. Nah, Yahya itulah yang artinya tertawa gitu loh dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena orang itu mandul kok bisa punya anak dengan pemberitaan. Nah, akhirnya si perempuan itu tertawa, aduh umur sekian puluh tahun kok masih diberi anak. Karena memang doa ya. Dalam Islam kan la yarudul qada ila doa, tidak ada yang dapat berubah takdir Allah kecuali doa. Ya, jadi Zakaria itu berdoa terus untuk minta diberikan anak yang soleh. Oke. Nih, ternyata nama Yahya di Quran yang selama ini disembunyikan 1400 tahun orang yang sama dengan Yohanes Pembaptis anak Zakaria Elizabeth. Kalau di Alkitab BB ketangkep basah deh Muhammad sama-sama laki-laki, Nabi Zakaria dan Zakaria. Bapaknya Yohanes Pembaptis yang bukan mengarang. Artinya gini, Quran itu memiliki sumber yang sama, Tuhan yang sama, pencerita yang sama, penyampai yang sama. Harus tidak boleh ada kontradiksi. Ternyata Quran terverifikasi oleh Alkitab, dia adalah ayat yang benar, firman yang benar. Apa? Terverifikasi dengan Alkitab pun dia tidak salah. Penyebutan bahwa Maryam itu keturunan daripada Harun benar secara Alkitabiah. Artinya apa? Alkitab mendukung kekuatan kebenaran daripada Al-Quran. Namun di sini ada yang panas, saudara. Ada yang panas dari ini ya, bla 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 bla, demi sekte yang diambang kehancuran. Karena pada mualaf maka domba kafir melampiaskan semua kepada Islam. Ingat Sofi, mati itu sesuatu yang pasti. Jangan kau sia-siakan hidupmu untuk jadi budak kebencianmu karena mempertahankan penyembahan kepada manusia. Al-Quran dan Bible pun mengisahkan dia hanya utusan. Hanya utusan. Berarti sesuai dengan Yohanes 17:3 ya. Bagus nih, channel ini bagus nih ya. Silakan ya viewers atau debater muslim cari channel lalu kita jadikan dia debater muslim ya, bagus ya. Nah, di sini ada jawaban dari si Al-Hayat nih, si Sofiatul. Memang kata-katamu kotor mencerminkan ajaran nabimu. Wah, nah ini kan jelas ya. Kata-kata si Al-Hayat ini atau si Sofiatul tidak debatable, tidak based on fact, tidak bernas, tidak menyebutkan. Misalkan ucapan kamu salah.
Ini faktanya, ini pasalnya, ini Alkitabnya, ini keterangan ilmiah dan biblikalnya Misa kan. Lagi di sini Al-Hayat ya, satu hari lalu ya, dari si Sofiatul juga. Maria ibu Yesus sama sekali tidak mempunyai darah keturunan Harun. Bibinya menikah dengan keturunan Harun menghasilkan Elizabeth. Jangan jadi bodoh untuk memeluk Islam. Kebohongan wahyu gua Hira akan segera terbongkar. Jadi menurut si Sofia tuh katanya Yesus sama sekali tidak mempunyai darah keturunan Harun. Bibinya menikah dengan keturunan Harun menghasilkan Elizabeth. Jangan jadi bodoh. Oke, mari kita cek daripada silsilah Maria ya. Menurut ini ya, ini kan dari ini nih, dari Sarapan Pagi Org. Siapa ini? Adminnya adalah Ibu Rita Wahyu, seorang evangelis juga yang sampai sekolahnya sampai ke Israel ya. Nih, Elizabeth keturunan Harun. Silakan ya. Saya bilang tadi kan, ketololan daripada Sofiatul belum bisa mengalahkan kepintaran daripada Ibu Rita Wahyu yang kalem. Kalau Berita tuh kalem dan tidak pernah menyerang Islam. Ya. Tapi kalau si Al-Hayat atau Sofia tuh udah tolol menyerang Islam pula. Perang tapi nggak punya amunisi. Ada apa? Senjata makan tuan. Ini buktinya nih. Dari Berita Wahyu ya. Elizabeth keturunan Harun. Mari kita lihat ayatnya. Sekaligus membaca naskah asli dari Yunaninya. Kemudian kita bandingkan dengan naskah bahasa Ibraninya Haberit. Ya, Lukas 1:5 ya. LATB. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elizabeth. Ya, ini bahasa Inggrisnya nih. Oke. Atau bahasa Inggris, in the name of Herod, king of Judea, there was a priest named Zacharias, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Oke. Demikian ya. Lagi. Oh, ini bahasa Yunani, silakan ya. Nah, sedangkan ayat ini menjelaskan secara kontekstual dengan berasal dari keturunan Harun, a descendant of Aaron. Emang kalau descendant itu keturunan ya? Ada ascendant, ada descendant. Descendant itu begini, kalau kita punya huruf misalnya menyusun kata-kata, misalkan Budi, Tuti, Zakaria, mau descendant, itu berarti harus turun gitu loh, turun dari mulai huruf A, B, C sampai Z ya, atau dari mulai yang kecil sampai terbesar. Demikian ya, descendant itu turunan, derive ya, descendant. Oke. Jelas bahwa maksud penulisan daughter dalam bentuk plural ini adalah merujuk pada asal usul klan keturunan dari golongan imam yang bernama Harun, abangnya Musa. Dan penulisan dalam buku plural ini bukan suatu kesalahan. Sebab ayat ini juga merujuk pada ayah dari Elizabeth, tetapi merujuk kepada moyangnya Elizabeth yang bernama Harun. Oke. Elizabeth adalah satu dari anak-anak perempuan dalam klannya Harun. Perhatikan nomina daughter dalam naskah Yunani ditulis dalam bentuk genetif, milik merujuk kepada milik dari Harun, keturunan Harun. Demikian ya. Oke. Apa kesimpulannya? Oh, jadi Anda bisa bayangkan, tentu saja sejak zaman Harun, abangnya Musa 1500 tahun sebelum Masehi sampai kepada era awal Masehi, tentu banyak keturunan-keturunan anak-anak perempuan daughter dari garis Harun. Maka tidaklah salah apabila ditulis dalam bentuk genetif plurals. Oke. Nah, ini naskah Ibraninya ya, atau naskah Ibraninya, silakan ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya ya Al-Hayat atau si Sofiatul itu tolol, goblok, nggak tahu Alkitab, dan dikarungi secara cerdas oleh Cendi. Ini Cendi ya. Saya coba cek Cendi ini belum punya video. Ini bagus ya kalau bisa, karena dia hebat ini. Meskipun berupa komen, saya subscribe ya. Dan kalau bisa dia bikin channel ya, nggak apa-apa. Kita butuh apologet Kristen untuk apologet perempuan ya, untuk menghajar si tampang-tampang tolol si Sofiatul ini ya. Sekali demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.